Anda adalah seorang pemikir paling cerdas di abad ke-16. Anda berdiri di depan para cendekiawan lain dan Anda berdebat mati-matian bahwa bumi yang kita pijak ini tidak bulat. Dan juga nggak datar, ya kan? Iya, nggak datar sama sekali. Melainkan bentuknya itu persis seperti atap rumah yang melandai. Atap rumah. Ya, kedengarannya memang konyol banget hari ini. Tapi tunggu dulu, ternyata sebelum Isaac Newton menemukan konsep gravitasi, bentuk atap rumah ini adalah satu-satunya deduksi matematis paling logis. Maksud saya itu satu-satunya cara untuk menjamin air laut tidak tumpah berhamburan keluar angkasa. Betul. Dan supaya sungai tetap bisa mengalir dari hulu ke hilir. Nah, itu dia. Nenek moyang kita tuh tidak bodoh. Mereka cuma menggunakan data yang berbeda dari kita. Dan itu cara pandang yang sangat krusial ya untuk pendengar kita hari ini. Ketika Anda menganggap orang-orang di masa lalu itu sekedar kayak mengarang mitos konyol, kita melewatkan kejeniusan di balik deduksi mereka. 100%. Mereka memecahkan teka-teki fisika, iklim, dan ruang angkasa itu cuma bermodalkan observasi mata telanjang loh. Mereka nggak punya satelit, nggak punya observatorium. Cuma insting ya. Iya, insting untuk mencari pola di alam. Dan persis itulah misi eksplorasi kita hari ini. Kita akan membedah sebuah sumber yang menurut saya luar biasa banget. Buku dari tahun 1928 karya Edna Kenton yang berjudul The Book of Earth. Buku yang sangat menarik. Bener. Ini bukan buku teks sains sejarah yang ngebosenin gitu ya. Ini tuh kayak harta karun berisi gambar, diagram, dan hipotesis paling liar tapi juga sangat logis tentang bentuk bumi. Dan tentang di mana posisi kita di tengah kekosongan alam semesta ini. Betul. Kita bakal lihat bagaimana kesalahan masa lalu itu sebenarnya adalah fondasi dari kebenaran yang kita pegang sekarang. Mari kita urai ini. Kalau kita melepaskan semua instrumen modern kita hari ini, dari mana sih persisnya manusia memulai tebak-tebakan kosmik ini? Mereka memulainya dari realitas fisik yang paling dekat dengan mereka. Gini, nenek moyang kita cuma punya angka, tanda, kata-kata, dan kesadaran bahwa mereka tuh berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan sehari-hari gitu ya? Nah iya, dari sana alat kognitif paling canggih yang manusia miliki menyala, yaitu kemampuan membuat analogi. Analogi. Betul, mereka mulai menyadari bahwa dunia fisik ini tampaknya tersusun dari beberapa bahan dasar. Dan inilah akar dari konsep 5 elemen besar. Yang bumi, air, api, udara itu kan? Iya, dan satu elemen misterius di atas segalanya, yaitu ether atau ruang hampa. Ini tuh kayak ngasih sekelompok anak kecil jenis balok Lego yang sama, tapi karena mereka nggak punya buku petunjuk fisika modern, mereka mencoba merakit realitas dengan cara mereka sendiri, ya kan? Analogi yang pas banget. Dan yang menarik, mereka nggak membiarkan itu cuma jadi ide abstrak di kepala. Mereka memvisualisasikannya dalam struktur fisik loh. Contohnya kayak gimana tuh? Seperti monumen stupa di India atau Gorin di Jepang. Monumen-monumen ini bukan sekedar makam. Itu sebenarnya cetak biru alam semesta. Wow, jadi bentuknya ada artinya? Ada. Mereka menumpuk 5 bentuk geometri yang sangat spesifik. Di paling bawah itu ada kubus. Kubus untuk fondasi ya? Tepat. Kenapa kubus? Karena dasarnya datar, kokoh, gak bisa menggelinding. Itu mewakili bumi yang stabil. Terus di atasnya diletakkan bola. Betul, karena air itu dinamis, nggak punya sudut yang kaku. Dan dia mengalir ngikutin gravitasi. Wah, masuk akal secara mekanis sih. Terus untuk elemen yang lebih ringan kayak api dan udara itu bentuknya apa? Di atas bola air ditaruh bentuk piramida untuk api. Oh, bentuk api unggun. Nah, iya. Coba perhatikan lidah api. Kan selalu meruncing ke atas dan bergeraknya acak. Terus, di atas piramida api, ada bentuk bulan sabit. Atau kayak kubah terbalik gitu? Benar, itu melambangkan udara yang melingkupi atau jadi kayak kanopi dunia ini. Dan terakhir, di puncaknya, ada bola meruncing, seperti kuncup bunga. Itu untuk yang eter tadi? Iya, eter. Ruang hampa yang perlahan menyatu dengan ketidakterbatasan luar angkasa sana. Saya suka banget gimana setiap bentuk itu punya justifikasi observasionalnya sendiri. Tapi yang bikin saya penasaran dari catatan kita hari ini, para filsuf besar Yunani pun ternyata berdebat sengit soal urutan balok Lego kosmik ini.
Oh, itu perdebatan yang sangat panjang. Iya kan? Plato dan Aristoteles bahkan nggak sepakat soal elemen apa yang hierarkinya paling tinggi. Kenapa sih perdebatan mereka berdua ini relevan buat pendengar kita? Karena, percaya atau tidak, perdebatan mereka ini menyandra perkembangan sains selama ribuan tahun. Masa sih? Sampai segitunya? Iya, gini, Plato itu melihat alam semesta sebagai sesuatu yang dinamis. Jadi dia menempatkan api, elemen yang paling aktif, sebagai hierarki tertinggi. Oke, masuk akal dari sudut pandang perubahan ya. Tapi Aristoteles memandangnya beda. Dia menempatkan ether di urutan pertama, paling atas. Bagi Aristoteles, ether itu wujud kesempurnaan mutlak, statis, dan tidak dapat dilewati atau nggak bisa berubah. Saya paham arahnya sekarang. Jadi karena Eropa di abad pertengahan sangat mengadopsi model Aristoteles ini, mereka jadi percaya bahwa langit dan luar angkasa itu suci dan mustahil berubah. Persis banget. Itu sebabnya berabad-abad kemudian, pas Galileo menemukan bahwa ada cacat di bulan, Atau pas dia nemuin bulan yang ngitari Jupiter itu. nah, itu dianggap skandal besar. Alam semesta Aristoteles itu nggak mengizinkan adanya cacat di elemen ether. Semua drama sains itu ya berawal dari cara mereka menyusun balok-balok dasar tadi. Gila ya, cuma beda nyusun Lego kosmik bisa nahan sains ribuan tahun. Oke, jadi kalau alam semesta dibangun dari balok geometri ini, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana manusia zaman dulu mencoba menghitung atau membayangkan bentuk keseluruhan planet kita? Maksudnya secara matematis gitu? Iya, maksud saya sebelum majalan berlayar dan kita semua sepakat bumi itu bulat, opsi bentuk apa saja sih yang tersedia di meja mereka? Geometri klasik itu menawarkan apa yang disebut 5 benda padat beraturan atau platonic solids. Yang simetris sempurna itu kan? Betul. Ada tetrahedron dengan 4 sisi, kubus 6 sisi, oktahedron yang 8 sisi, lalu dodekahedron dengan 12 sisi, dan ikosahedron 20 sisi. Tunggu, jadi mereka pikir bumi ini bentuknya kayak dadu Dungeons and Dragons? Ya bisa dibilang begitu. Malah ada suku-suku di wilayah Siberia masa lalu yang sangat yakin bumi ini berbentuk oktahedron. Oktahedron itu yang kayak dua piramida disatuin di alasnya kan? Bentuk berlian raksasa. Benar sekali. Kenapa harus oktahedron deh? Apa yang mereka lihat di Siberia sampai menyimpulkan bentuknya seperti berlian? Itu adalah usaha manusia memproyeksikan tatanan ruang ke bumi yang mereka tinggali. Gini, mereka mengamati ada 4 arah mata angin yang sangat jelas kan? Utara, selatan, timur, barat. Oke, itu bikin dasar perseginya. Tepat. Lalu ada konsep absolut tentang atas, yaitu langit tempat para dewa, dan bawah, dunia bawah tanah. Kalau Anda menyatukan keempat mata angin tadi dengan titik puncak atas dan titik dasar bawah, jadilah bentuk oktahedron. Wah, masuk akal juga. iya, ini tuh sebenarnya usaha mereka untuk memaksakan simetri matematis ke dunia yang kerasa sangat acak dan kacau. Kepler itu sangat frustrasi mencari tahu kenapa jarak antar orbit planet itu spesifik banget. Jarak antara Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu kan gak acak. Dan dia nggak mau asal tebak. Gak sama sekali. Dia meyakini alam semesta didesain secara elegan oleh Tuhan. Ya, menggunakan 5 benda padat beraturan tadi. Jadi dia itu menyarankan bentuk-bentuk ini ke dalam bola orbit satu sama lain. Kayak boneka Matryoshka gitu ya? Persis. Dia menempatkan bentuk kubus di antara orbit Mars dan Venus. Dan tebak apa yang ada di tengah kubus? Jangan bilang bumi. Bumi. Ya, meskipun model ini akhirnya terbukti salah, ini tuh menunjukkan betapa putus asanya kita pengen lihat alam semesta ini beroperasi seperti mesin jam yang presisi. Wow. Tapi dari semua mesin jam geometris itu, favorit saya secara absolut adalah ide dari tahun 1556. Oh, teks Robert Record itu? Iya, teks The Coastal of Knowledge. Dia mendokumentasikan sekelompok pemikir yang percaya pada Rige Forme, atau bumi yang bentuknya kayak atap rumah melandai, prisma segitiga raksasa. Bentuk atap? Sekilas kedengarannya kayak sesuatu yang bakal diucapin anak TK pas lagi gambar rumah. Tapi coba deh selami logika mereka. Pendengar, bayangkan Anda hidup di masa itu, konsep gravitasi Newton yang menarik segala sesuatu ke pusat massa itu belum ada. Iya, bawah ya, berarti turun ke arah kaki kita. Betul. Jika Anda percaya bumi ini sebuah kubus yang atasnya datar, Anda bakal menghadapi masalah fisika yang fatal banget. Apa yang nahan air laut supaya nggak meluber keluar dari ujung dunia? Jatuh keluar angkasa ya? Iya. Dan yang lebih membingungkan lagi, gimana sungai bisa mengalir dari hulu ke hilir kalau daratannya nggak ada kemiringan? Deduksi tanpa gravitasi.
Tanpa gaya yang membengkokkan air untuk melingkari bola bumi, air di atas permukaan datar cuma akan menggenang jadi rawa raksasa. Makanya bentuk atap rumah itu adalah solusi yang brilian banget. Atap kan punya lereng yang curam di kedua sisi, jadi sungai bisa mengalir deras ke bawah. Logis. Dan di bagian dasar yang lebar itu, tercipta cekungan alami untuk nampung seluruh air samudra supaya nggak tumpah. Maksud saya, ini bukan mitos bodoh. Ini adalah deduksi logis murni untuk mecahin misteri hidrologi. Saya setuju. Tapi pada akhirnya, mekanika kaku dari kubus dan atap rumah ini punya batasan. Geometri bersudut gagal ngejelasin dinamika alam yang lebih rumit. Misalnya kayak cuaca gitu. Iya, gimana angin berputar, atau gimana badai terbentuk, dan gimana pergantian musim, itu kan terjadi perlahan, bukan tiba-tiba patah gitu. Makanya, para pemikir kuno secara perlahan mulai beralih ke bentuk yang lebih organik. Mulai ninggalin garis lurus ya. Betul, geometri garis lurus digantikan oleh kurva dan pusaran. Benar, dan bintang utama dari pergeseran ini tuh bentuk spiral kan? Leonardo da Vinci bisa dibilang sangat terobsesi dengan spiral ini. Dia menghabiskan ribuan jam mempelajari pusaran air, terus aliran udara pas burung ngepakin sayapnya. Sampai arah tumbuhnya dedaunan dan putaran asap juga dipelajari sama dia. Benar banget. Bagi da Vinci dan banyak pemikir sebelum dia, spiral itu bukan cuma bentuk biasa. Spiral adalah jejak visual dari energi yang lagi bergerak. Jejak visual kehidupan ya? Iya. Itu merepresentasikan perjuangan elemen-elemen di alam, kekuatan misterius yang menopang kehidupan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal spiral, ada satu fakta dari The Book of Earths yang jujur bikin bulu kuduk saya merinding. Yang mana tuh? Gini, kalau kita lihat diagram modern tentang atom radium atau helium di bawah mikroskop elektron, bentuk orbit elektron yang ngitari nukleus itu... bentuk fisika kuantumnya? Iya, dan gambar ilmiah itu... Anehnya, identik secara menakutkan dengan piktograf kuno yang ngambarin kosmos. Gambar kuno itu berupa garis-garis spiral yang melingkar dengan siluet burung-burung terbang melingkar berlawanan arah. Wow! Maksud saya, gimana mungkin mata manusia purba bisa melihat struktur atomik tanpa teknologi sama sekali? Yang paling memesona dari hal ini tuh realisasi bahwa alam semesta mungkin memang beroperasi dengan pola fraktal. Pola yang berulang pada setiap skala. Dari yang mikroskopis sampai makroskopis. Oh, mind-blowing banget. Konsep kuno kan, nggak ngelihat alam semesta sebagai wadah batu yang mati. Mereka melihatnya sebagai organisme hidup yang bernapas. Punya nyawa gitu ya? Betul. Ambil contoh filosofi Timur kuno. Mereka menganalogikan alam semesta dengan bunga teratai. Teratai? Kenapa teratai? Karena akarnya menancap kuat di lumpur yang melambangkan bumi. Batangnya yang tangguh menerobos air, kuncupnya menembus permukaan udara, lalu dia mekar terbuka. Mengembang secara spiral ke kekosongan eter. Tepat sekali. Sangat filosofis dan puitis. Indah banget sih, tapi mari kita kembali mendarat ke bumi secara harfiah. Nggak semua budaya itu puas dengan analogi teratai puitis kayak gitu. Ya, banyak yang masih butuh penjelasan teknis tentang wadah fisik dunia kita ini. Kayak ide mangkuk berongga, mereka membayangkan bumi seperti perahu terbalik raksasa. Bumi nggak tenggelam di samudra kosmik semata-mata karena ada tekanan udara yang terjebak di dalam rongganya. Mirip kayak kalau kita neken gelas terbalik ke dalam seember air ya? Nah iya, penjelasan fisika empiris tapi diaplikasikan ke skala planet. Terus kita juga nggak bisa melupakan kosmologi Tiongkok kuno yang sangat ikonik itu. Konsep langit bundar dan bumi persegi. Betul. Mereka percaya langit adalah kubah atau tenda bundar yang dipayungkan di atas daratan bumi yang terbentang datar bagai papan catur. Tapi tunggu, konsep payung bundar di atas papan catur persegi ini kan memunculkan cacat desain yang agak mengganggu ya. Cacat desain gimana? Kalau Anda ngambil tutup mangkuk bundar terus ditaruh di atas meja persegi, tutupnya nggak bakal nutupin semua bagian mejanya kan? Oh astaga. Iya, keempat sudut perseginya bakal menjulur keluar dari kubah langit. Terus apa yang terjadi dengan ruang terbuka di sudut-sudut itu? Nah, itulah titik di mana sains kuno beririsan dengan horor eksistensial. Horor? Iya, di masa kuno yang nggak diketahui itu selalu diisi oleh monster. 4 sudut yang nggak tertutup kubah langit itu dianggap sebagai celah bagi kekacauan. Jadi mereka takut ada yang masuk dari situ? Banget. Mereka diliputi ketakutan bahwa kalau lautan tumpah melalui celah itu atau pembatasnya retak,
makhluk-makhluk mengerikan dari kegelapan absolut dari luar sana, bakal berenang masuk dan melahap realitas kita. kepanikan kosmik yang luar biasa. Kepanikan kosmik, haha. Dan untuk nenangin kepanikan itu, kita kedatangan tokoh bernama Cosmas Indicopleustes pada abad ke-6. Geografi Kristen. Solusinya untuk masalah monster ini sangat radikal. Radikal banget. Cosmas nulis risalah yang secara tegas nolak gagasan bumi bulat Yunani. Dia mendeklarasikan bahwa keseluruhan alam semesta adalah sebuah kotak persegi panjang yang tertutup rapat. Mirip sama bentuk tabut perjanjian ya? Persis. Dindingnya tegak lurus, menyegel semua sudut dan atapnya melengkung nempel erat pada dinding. Nggak ada celah sama sekali. Dan umat manusia hidup di dasar kotak kosmik ini. Secara harfiah disekap di dalam sana. Kayak tupai di dalam kandangnya. Kotak tupai kosmik. Aman dari ancaman monster luar meski agak membatasi ruang gerak ya. Dan kalau kita maju ke tahun 1697, ada teori yang menurut saya nggak kalah anehnya. Thomas Burnet menerbitkan teori mundane egg atau telur semesta. Bumi itu telur. Iya, dia berpendapat susunan bumi itu persis anatomi telur. Kerak bumi tempat kita jalan ini adalah cangkang kerasnya. Terus putih telurnya apa? Lapisan di bawah kerak itu, lautan raksasa di bawah tanah, itu putih telurnya. Sementara inti panas di tengah bumi bertindak sebagai kuning telur. Wow, analogi masak-memasak. Tapi analogi telur ini muncul di hampir setiap kebudayaan loh, dari Mesir kuno sampai Skandinavia. Kenapa bisa gitu? Karena telur itu simbol ultimate tentang potensi. Telur bukan sekedar benda bulat biasa, dia menyembunyikan janji tentang kehidupan baru yang siap menetas. Masuk akal. Tapi fakta yang lumayan ironis itu ya, pas kita membedah semua tebakan ini, dari kotak tupai, atap rumah, mangkok, sampai telur, sains modern saat ini secara teknis nyebut bentuk bumi kita sebagai geoid. Ya, geoid. Anda tahu nggak sih arti kata geoid? Secara harfiah artinya benda berbentuk bumi kan? Iya, benda berbentuk bumi. Maksud saya ini hampir terasa kayak ilmuwan modern itu angkat tangan aja. Iya juga ya. Alam semesta kita itu kan sangat bergelombang. Gaya gravitasinya nggak merata. Jadi kita menyerah dan menyebutnya, ya bentuknya seperti bumi, titik. Itu adalah bukti bahwa realitas emang selalu lebih berantakan dari model matematika kita yang rapi. Kita suka menertawakan nenek moyang yang pakai bentuk atap, tapi nyatanya kita sendiri harus menciptakan kata buatan karena ya bola sempurna itu nggak ada di alam liar. Bener banget. Nah, kalau perdebatan tentang bentuk wadahnya aja udah serumit itu, saya nggak bisa ngebayangin gimana cara mereka menebak asal mula wadah ini diciptakan. Dan saat itulah kita melangkah dari ranah geografi masuk ke mitos penciptaan. Bagian paling seru nih. Coba deh, Anda sejajarkan teks kuno dari peradaban yang sama sekali nggak pernah ketemu satu sama lain, Anda bakal nemuin kesamaan pola yang sangat mengerikan. Mengerikan gimana maksudnya? Maksudnya, polanya identik banget. Ini tuh kayak cetak biru psikologi manusia. Semuanya selalu dimulai dari keheningan absolut yang gelap gulita. Oke, ruang hampa, terus? Kemudian ada sang pembentuk yang memicu gerakan. Gerakan menciptakan gesekan, lalu muncul cahaya. Kehidupan mulai muncul ya. Nah, setelah itu, kekacauan atau kejahatan selalu masuk. Dan selalu bermuara pada satu peristiwa spesifik. Air bah. Tepat. Kehancuran air raksasa yang menghapus segalanya sebelum bumi baru yang bersih bisa muncul. Wow, mari kita periksa polanya di naskah Mahabharata dari India kuno. Di sana tertulis tentang entitas bernama Manasa yang menciptakan pikiran alam semesta yang disebut Mahat. Pada awalnya cuma ruang hampa kan? Iya, ruang angkasanya benar-benar kosong, lalu air memenuhinya. Nah, tekanan air kosmik yang luar biasa itu memicu angin badai. Gesekan dahsyat antara air dan angin menghasilkan panas, meledak jadi api kosmik. Sangat termodinamis ya, seperti merebus air. Pas banget. Dan saat bagian-bagian cair dari api kosmik ini jatuh, mendingin, terus memadat, itulah yang jadi daratan bumi. Ini mah benar-benar deskripsi tentang transisi fase materi, dari gas, plasma, cairan, sampai jadi padat. Dan disinilah bagian yang sangat menarik dari buku Etna Kenton. Teks Sanskrit itu kemudian mendeskripsikan anatomi Mahat. Dikatakan bahwa gunung-gunung adalah tulangnya, Tulang bumi. tanah adalah dagingnya, samudra adalah darahnya yang mengalir, angin adalah nafasnya, dan langit adalah kepalanya. Maksud saya,
Nenek moyang kita nggak tahu ukuran galaksi, jadi mereka secara refleks melakukan hal yang paling natural bagi manusia, memproyeksikan tubuh mereka sendiri ke alam semesta. Konsep mikrokosmos dan makrokosmos. Secara psikologis, manusia menganggap tubuhnya sebagai ukuran dari segala hal, kan? Kita lihat urat nadi pada aliran sungai dan tulang belulang pada tebing batu kapur. Relatable banget. Nah, sekarang mari kita lihat peradaban yang terisolasi ribuan mil dari India, suku Indian Lenape di Amerika Utara. Mereka nyatat sejarah di piktograf kulit kayu yang disebut Walam Olum. Apakah mereka punya pola pikiran penciptaan yang sama? Menurut catatan, mitos mereka dimulai persis sama, dengan kabut tanpa batas. Great Manito atau Roh Agung menciptakan tanah rata, langit, kura-kura, bintang, dan manusia pertama. Harmoni yang sempurna. Tapi kan harmoni nggak ngasilin cerita epik, pasti ada konflik dong. Betul. Lalu datanglah Manito jahat, semacam penyihir pembawa petaka, ditemani oleh monster ular raksasa. Wah, ular lagi. Ular ini mendatangkan badai, kematian, pertengkaran, dan akhirnya berujung pada air bah raksasa yang menelan seluruh bumi. Kenapa sih selalu air bah dan ular, baik di Timur Tengah, India maupun Amerika asli, kisahnya selalu banjir raksasa? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar untuk pendengar kita melihat persilangan antara ketakutan universal dan memori genetik umat manusia. Memori genetik tentang apa? Zaman es. Tepat. Ular itu seringkali melambangkan sungai berkelok yang tiba-tiba meluap secara ganas atau kekuatan petir yang menyambar. Sedangkan air bah adalah trauma kolektif kita. Karena pencairan es itu. Iya. Banyak antropolog yakin mitos banjir di berbagai budaya ini berasal dari ingatan turun-temurun pas zaman es terakhir mencair. Permukaan laut naik drastis dan nelan pesisir kuno tempat manusia awal dulu pada kumpul. Kehancuran ini dicatat sebagai prasyarat pembaruan alam semesta. Jadi dunia tuh harus dicuci bersih dulu oleh air sebelum bisa diatur ulang jadi bumi baru. Sangat epik sih. Sangat. Eksplorasi catatan Edna Kenton ini benar-benar ngubah cara saya memandang masa lalu, jujur aja. Kita udah nelusuri perjalanan panjang hari ini, mulai dari merakit geometri kosmik kayak main Lego tanpa buku petunjuk. Sampai nemuin logika di balik bumi bentuk atap rumah, kan? Iya, dari paranoia monster yang lahirin konsep bumi sebagai kotak tupai tertutup, sampai trauma iklim universal yang diabadikan dalam cerita air bah. Dan satu hal yang harus terus kita dan Anda ingat sebagai pendengar, semua gagasan ini, dari oktahedron Siberia sampai telur semestanya Burnett, itu adalah lambang penolakan manusia untuk diem aja dalam ketidaktahuan. Keingintahuan tanpa batas. Betul. Pas ngadepin realitas yang ukurannya jauh melampaui nalar, pikiran manusia nggak menyerah. Proses deduksi yang salah itu sebenarnya sama pentingnya dengan jawaban yang benar. Karena keberanian untuk menebak, itulah yang pada akhirnya menggerakkan roda sains. Jadi pertanyaannya sekarang, apa arti dari semua ini buat kita? Kenapa sih kita buang-buang waktu membedah teori yang jelas-jelas udah kedaluarsa? Karena dengan melihat gimana orang kuno berpikir, kita sebenarnya lagi berkaca pada diri kita sendiri di masa kini. Gimana tuh maksudnya? Perhatikan polanya. Nenek moyang kita itu meminjam teknologi tertinggi yang mereka pahami di masa itu. Kayak bentuk atap rumah, tenda pelindung, perahu, atau kandang buatan. Itu teknologi tertinggi mereka. Dan mereka pakai itu untuk menjelaskan wujud alam semesta. Ya ampun, saya sampai merinding menyadari kemana arah omongan Anda ini. Di zaman kita sekarang, di abad ke-21, teknologi tertinggi dan paling rumit yang bisa kita pahami adalah komputer. Tepat sekali. Jadi nggak heran kan kalau banyak ilmuwan dan filsuf top masa kini yang mulai berteori sangat serius bahwa alam semesta ini mungkin hanyalah sebuah simulasi komputer raksasa atau sekedar ilusi proyeksi hologram 3 dimensi. Kita masih melakukan hal yang sama persis seperti mereka ribuan tahun lalu. Kita memproyeksikan alat sehari-hari kita ke ruang angkasa. Luar biasa. Bayangkan ya pendengar, mungkin 10.000 tahun dari sekarang, manusia masa depan yang udah bisa lompat antar dimensi bakal nertawain konsep bumi sebagai geoid atau teori simulasi komputer kita hari ini. Mereka mungkin ngerasa geli yang sama kayak pas kita dengar soal bumi berbentuk atap rumah. Jangan-jangan realitas fisik yang kita agung-agungkan ini cuma batasan dari sensori kita sendiri aja. Sesuatu yang sangat memancing pemikiran untuk Anda renungkan malam ini saat menatap langit atau mungkin sekedar muter globe di meja Anda. Teruslah belajar, tetaplah skeptis, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.